मम्मी के साथ में कोई और भी था क्या बेटा? हाँ, एक अंकल थे जो उनसे प्यार करते थे। अच्छा। वो अंकल कौन थे? अनिकेत, कहाँ रहते हैं अंकल? वो यहाँ घर था मेरा, वहाँ उनका घर था। Semua orang berkata bahwa jika setelah menikah, seseorang bekerja keras, mencintai pasangannya, dan memberi waktu untuk keluarga, maka hidupnya akan bahagia. Tapi bagaimana jika semua itu tetap tidak cukup? Bagaimana jika orang yang paling dicintai justru perlahan menghancurkan hidup keluarganya sendiri? Kisah ini terjadi di negara bagian Maharashtra, tepatnya di kota Mumbai, kota terbesar sekaligus pusat keuangan India. Di kawasan Rawalpada, Dahisar Timur, tinggal pasangan suami istri bernama Raesh Shaikh dan Shahida Shaikh. Mereka hidup sederhana di rumah kontrakan kecil bersama dua anak mereka, seorang putri berusia 6 tahun dan seorang putra berusia sekitar 2,5 tahun. Raesh bekerja sebagai pegawai toko pakaian. Setiap hari ia berangkat sebelum pukul 10 pagi dan baru pulang sekitar jam 9 atau 10 malam. Anak-anak mereka pergi ke sekolah. Sementara Shahida lebih sering berada di rumah sendirian. Kehidupan keluarga kecil itu tampak normal dan tenang. Namun pada pagi 25 Mei 2021, Shahida datang ke kantor polisi Dahisar untuk melaporkan suaminya hilang. Dengan wajah cemas, ia mengatakan bahwa Raesh sudah 4 hari tidak pulang sejak berangkat kerja pada 21 Mei. Polisi yang menerima laporan kemudian bertanya apakah selama 4 hari itu ia sudah mencoba mencari atau menghubungi suaminya. Shahida menjawab bahwa hari itu Raesh meninggalkan ponselnya di rumah, sehingga ia berusaha mencarinya sendiri. Jawaban itu justru memunculkan pertanyaan lain. Kalau begitu, mengapa baru melapor sekarang? Shahida mengatakan ia masih berharap bisa menemukan Raesh sendiri. Polisi akhirnya menerima laporan orang hilang tersebut, tetapi tidak terlalu serius menanggapinya. Mereka hanya menanyai beberapa tetangga, lalu kembali ke kantor polisi. Bagi polisi, kasus pria dewasa yang menghilang sering dianggap bukan hal mendesak, apalagi jika orang itu bekerja dan tidak memiliki gangguan mental. Polisi bahkan sempat berkata kepada Shahida bahwa kemungkinan Raesh pergi ke suatu tempat dan akan pulang sendiri beberapa hari lagi. Namun berbeda dengan polisi, keluarga Raesh mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Meski tinggal di Mumbai bersama istri dan anak-anaknya, orang tua dan saudara Raesh masih menetap di distrik Gonda, negara bagian Uttar Pradesh. Di sanalah awalnya Raesh dibesarkan. Masa kecil, pernikahan, hingga kelahiran anak-anaknya terjadi di kota itu. Sejak muda, Raesh sudah terbiasa bekerja serabutan demi membantu ekonomi keluarga. Karena pendidikannya terbatas, ia sulit mendapatkan pekerjaan tetap dengan penghasilan baik. Saat usianya sekitar 20 tahun, keluarganya mulai mencarikan jodoh untuknya. Tak lama kemudian, seorang kerabat memperkenalkan Shahida kepada keluarga Raesh. Pertemuan pertama berjalan lancar. Setelah sempat berbincang berdua, keduanya setuju untuk menikah. Pernikahan itu berlangsung pada 2012 dan merupakan pernikahan yang dijodohkan keluarga. Waktu terus berjalan, Raesh tetap bekerja keras demi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kehadiran putri pertama mereka membawa kebahagiaan besar. Lalu beberapa tahun kemudian, lahirlah seorang anak laki-laki yang semakin melengkapi keluarga kecil itu. Namun seiring bertambahnya tanggung jawab, Raesh mulai memikirkan masa depan anak-anaknya. Ia sadar penghasilannya di Gonda tidak cukup untuk memberi kehidupan yang lebih baik. Karena itulah ia mulai mencari pekerjaan di luar kota. Pada tahun 2020, melalui kenalannya, Raesh mendapat informasi bahwa sebuah toko pakaian di Dahisar Mumbai sedang mencari pegawai. Dengan sedikit uang dan harapan besar, ia naik kereta dari Gonda menuju Mumbai. Perjalanan itu memakan waktu lebih dari sehari. Sesampainya di Dahisar, Raesh langsung mulai bekerja. Pemilik toko melihatnya sebagai pekerja keras dan bahkan membantu mencarikan tempat tinggal kontrakan untuknya. Penghasilannya di Mumbai jauh lebih baik dibanding pekerjaan lamanya di Gonda.
Setiap bulan, sebagian gajinya dikirim untuk keluarga di kampung. Hingga akhirnya, setelah merasa cukup stabil, Rais memutuskan membawa Syahida dan kedua anak mereka pindah ke Mumbai agar bisa hidup bersama. Mereka kemudian tinggal di sebuah rumah kecil di Rawalpada, Dahisar Timur. Rais bekerja dari pagi hingga malam, sementara Syahida mengurus rumah dan anak-anak. Rais juga mendaftarkan putri sulungnya ke sekolah setempat. Kehidupan mereka tampak berjalan baik-baik saja. Tetapi semua berubah pada 21 Mei 2021. Hari itu seperti biasa, Rais pergi bekerja pada pagi hari. Namun malam harinya ia tidak kunjung pulang. Biasanya jika terlambat, Syahida akan meneleponnya. Tapi kebetulan hari itu ponsel Rais tertinggal di rumah. 1 malam berlalu, lalu 2 hari, kemudian 3 hari. Di Gonda, keluarga Rais mulai panik. Rais biasanya selalu menelepon orang tuanya setiap 2 atau 3 hari sekali. Tapi kali ini sudah 4 hari tidak ada kabar sama sekali. Karena khawatir, keluarga Rais mencoba menelepon nomor ponselnya. Awalnya tidak ada jawaban. Namun setelah berkali-kali berdering, seseorang akhirnya mengangkat telepon itu. Itu adalah Syahida. Mereka langsung bertanya kepada Syahida di mana Rais berada. Sudah berhari-hari mereka tidak bisa menghubunginya. Dengan nada tenang, Syahida mengatakan bahwa Rais belum pulang sejak 21 Mei dan ponselnya tertinggal di rumah. Jawaban itu membuat keluarga Rais makin gelisah. Rais tidak pernah pergi tanpa membawa ponselnya, apalagi menghilang tanpa memberi kabar kepada orang tua dan adiknya di Gonda. Karena rasa khawatir yang terus membesar, keluarga akhirnya mengirim adik Rais, Anes Shaikh, ke Mumbai. Ia berangkat pada 25 Mei dan tiba sehari kemudian di rumah kakaknya di Rawalpada, Dahisar Timur. Setibanya di sana, Syahida mengulang cerita yang sama seperti kepada polisi. Tetapi ada sesuatu di rumah itu yang membuat Anes merasa tidak nyaman. Suasananya terlalu sunyi, dan yang paling membuatnya sedih adalah kondisi keponakannya yang berusia 6 tahun. Biasanya gadis kecil itu selalu berlari menyambutnya karena Anes sering membawakan coklat. Namun kali ini, anak itu hanya duduk diam dengan wajah murung, seolah menyimpan ketakutan yang tidak bisa diucapkan. Karena dekat dengan kakaknya, Anes cukup tahu kehidupan Rais di Mumbai, tempat kerjanya, teman-temannya, hingga kebiasaannya sehari-hari. Ia tahu pada 21 Mei, Rais memang berangkat kerja seperti biasa. Maka ia pun mendatangi toko pakaian tempat Rais bekerja. Pemilik toko mengatakan bahwa Rais datang tepat waktu hari itu, tetapi terlihat murung. Pada sore harinya, Rais sempat berkata bahwa ia memiliki urusan penting dan akan kembali lagi ke toko. Namun setelah itu, ia tidak pernah muncul lagi. Informasi itu membuat Anis semakin bingung. Rais tidak pernah bercerita soal masalah apapun sebelumnya. Hari demi hari berlalu tanpa jawaban. Lalu pada 1 Juni 2021, Syahida pergi keluar rumah untuk suatu urusan dan meninggalkan kedua anaknya bersama Anis. Saat itulah sesuatu yang mengerikan mulai terungkap. Anis melihat keponakannya duduk sendirian di atas kasur dengan wajah kosong. Ia mencoba menghibur gadis kecil itu. "Jangan sedih, ayahmu pasti akan pulang." Namun jawaban anak itu membuat darah Anis serasa berhenti mengalir. Ia berkata, "Paman, ayah tidak akan pulang lagi. Ibu sudah membunuh ayah." Anis pun membeku. Dengan suara polos dan penuh ketakutan, gadis kecil itu mengaku melihat sendiri ibunya memotong tubuh ayahnya menjadi beberapa bagian. Ia juga berkata bahwa Syahida mengancam akan membunuh dirinya dan adik laki-lakinya jika ia berani bercerita kepada siapapun. Tanpa membuang waktu, Anis langsung membawa kedua anak itu ke kantor polisi Dahisar. Di hadapan polisi, anak perempuan itu mengulang cerita yang sama. Mendengar pengakuan tersebut, polisi langsung membentuk tim dan bergegas menuju rumah Rais di Rawalpada. Saat itu sekitar pukul 4 sore,
Syahidah juga sudah kembali ke rumah. Polisi mulai menggeledah setiap sudut rumah kecil itu. Kamar tidur, ruang depan, dinding, plafon, hingga lantai rumah. Namun awalnya mereka tidak menemukan apapun. Sampai salah satu petugas memperhatikan lantai dapur. Beberapa ubin terlihat baru dipasang. Sekilas memang tampak normal, tetapi pemasangannya sangat berantakan, seolah dikerjakan terburu-buru oleh orang yang tidak berpengalaman. Kecurigaan polisi langsung tertuju ke sana. Mereka lalu memanggil beberapa pekerja untuk membongkar lantai dapur itu. Hujan deras mulai turun ketika proses penggalian dimulai sekitar pukul 5 sore. Para tetangga mulai berkumpul di depan rumah, sebagian ikut menyaksikan dari dalam. Jam demi jam berlalu, beton di bawah ubin ternyata sangat keras dan dipenuhi batu. Penggalian berlangsung sepanjang malam hingga sekitar pukul 3 dini hari tanggal 2 Juni. Lalu, di kedalaman sekitar 1 meter, para pekerja menemukan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Sebuah tangan manusia. Penggalian kemudian dilakukan lebih hati-hati. Sedikit demi sedikit, potongan tubuh lain mulai terlihat dari dalam tanah. 4 bagian tubuh manusia akhirnya ditemukan terkubur di bawah lantai dapur. Dan tubuh itu adalah milik Rais Shaikh. Jenazah Rais kemudian dibawa ke laboratorium forensik untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara itu, Syahidah, Anis, dan kedua anak mereka dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dalam proses penyelidikan polisi, para tetangga mengungkap bahwa seorang pria bernama Amit Viswakarma sering datang ke rumah Syahidah. Beberapa media memang menyebut nama Amit Mishra, tetapi identitas yang paling sering muncul dalam laporan polisi adalah Amit Viswakarma. Polisi segera mencari pria tersebut. Tak lama kemudian, Amit berhasil ditemukan dan ditangkap. Awalnya, Syahidah dan Amit terus berkelit saat diinterogasi. Namun semuanya berubah ketika polisi menyampaikan kesaksian putri Rais yang berusia 6 tahun. Syahidah akhirnya runtuh. Ia dan Amit mengakui bahwa anak kecil itu mengatakan yang sebenarnya. Dari situlah terungkap sebuah hubungan terlarang yang diam-diam tumbuh di balik rumah kecil mereka. Hubungan yang akhirnya berubah menjadi pembunuhan mengerikan. Semuanya bermula setelah keluarga itu pindah ke Mumbai. Tak jauh dari rumah Rais tinggallah Amit, seorang satpam yang saat itu belum menikah. Ketika pertama kali melihat Syahidah, Amit langsung terpikat padanya. Suatu hari, ia sengaja datang ke rumah Syahidah dengan alasan meminjam bahan masakan. Namun sebenarnya, itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Pertemuan kecil itu perlahan berubah menjadi obrolan rutin. Jika membutuhkan sesuatu untuk rumah, Syahidah mulai meminta bantuan Amit. Dari situlah mereka saling bertukar nomor telepon dan semakin dekat. Hubungan tetangga itu akhirnya berubah menjadi perselingkuhan. Syahidah, ibu 2 anak, jatuh cinta kepada Amit yang lebih muda darinya. Amit sendiri tahu betul bahwa Syahidah adalah istri Rais. Ia bahkan sudah mengenal Rais cukup lama. Namun hal itu tidak menghentikan hubungan terlarang mereka. Karena tahu jadwal kerja Rais, Amit sering datang saat Rais berada di toko dan anak-anak sedang bermain di luar rumah. Hari demi hari, hubungan mereka semakin berani. Tetapi seperti kebanyakan rahasia, hubungan itu akhirnya mulai terlihat. Beberapa tetangga menyadari Amit hanya datang ketika Syahidah sendirian di rumah. Mereka pun memberitahu Rais. Awalnya, Rais mencoba mempercayai istrinya. Saat ditanya, Syahidah membantah semuanya. Namun setelah beberapa kejadian mencurigakan, Rais mulai yakin ada sesuatu di antara mereka. Ia lalu menegur Amit dan meminta pria itu menjauh dari keluarganya. Syahidah juga sempat meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Namun semua itu hanya sementara. Diam-diam, hubungan mereka kembali berlanjut. Rais yang mulai putus asa mencoba berbicara baik-baik kepada istrinya. Kita sudah menikah 9 tahun. Kita punya 2 anak. Jangan hancurkan keluarga ini. Tetapi hati Syahidah sudah berubah.
ia tidak lagi memikirkan rumah tangganya. Yang ia pikirkan hanyalah Amit. Menurut hasil penyelidikan polisi, Syahida kemudian mulai merencanakan pembunuhan terhadap suaminya sendiri. Ia bahkan sempat mencoba membius Rais menggunakan obat tidur beberapa hari sebelumnya, tetapi rencana itu gagal. Dan yang lebih mengerikan, Syahida ternyata sudah memikirkan cara menghilangkan jasad suaminya jauh sebelum pembunuhan itu terjadi. Dengan alasan lantai dapur rumah mereka rusak, ia meminta Rais membeli semen, pasir, dan ubin sedikit demi sedikit. Semua bahan itu nantinya dipakai untuk menutupi kuburan suaminya sendiri. Lalu tibalah 21 Mei 2021. Hari itu, Rais pergi bekerja seperti biasa, tetapi pikirannya dipenuhi masalah rumah tangganya. Hubungan istrinya dengan Amit terus menghantuinya. Pada sore hari, Rais izin keluar dari toko lebih awal tanpa memberitahu siapapun bahwa ia akan pulang. Sementara itu di rumah, Syahida sama sekali tidak menduga suaminya akan kembali lebih cepat. Karena merasa aman, ia mengundang Amit datang ke rumah. Kemudian, ketika sorenya Rais tiba dan mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, pintu akhirnya dibuka oleh Syahida. Dan begitu masuk ke dalam rumah, Rais melihat Amit bersembunyi di sudut kamar mereka. Dalam sekejap, semuanya berubah kacau. Rais marah besar. Pertengkaran hebat terjadi antara dirinya dan Amit. Di tengah keributan itu, Syahida mengambil pisau dari dapur, lalu menyerang leher suaminya sendiri. Rais langsung terjatuh bersimbah darah. Menurut pengakuan mereka kepada polisi, setelah Rais tidak bergerak, Amit mulai menggali lantai dapur. Saat itu, kedua anak mereka sedang bermain di luar bersama anak-anak tetangga. Syahida juga menaikkan volume televisi agar suara penggalian tidak terdengar keluar rumah. Selama berjam-jam kemudian, Amit menggali lubang sedalam 1 meter. Namun ketika mereka mencoba memasukkan tubuh Rais ke dalam lubang, ukurannya ternyata terlalu kecil. Disitulah mereka mulai memikirkan untuk memotong-motong tubuh Rais. Menggunakan pisau yang sama, tubuh Rais dipotong menjadi beberapa bagian sebelum dikuburkan di bawah lantai dapur rumahnya sendiri. Tak lama kemudian, kedua anak mereka pulang. Putri Rais yang masih kecil melihat bercak darah dan potongan tubuh ayahnya, lalu mulai ketakutan. Syahida langsung mengancam anaknya agar diam. Kalau kamu cerita kepada siapapun, kamu akan bernasib sama seperti ayahmu. Setelah itu, Syahida mengurung kedua anaknya di kamar, sementara Amit buru-buru memasang ubin baru di atas lantai dapur. Setelah semuanya selesai, Amit pulang dan Syahida membersihkan rumah seolah tidak terjadi apa-apa. Malam itu, di tempat yang sama tempat suaminya dikubur beberapa jam sebelumnya, Syahida memasak makanan untuk dirinya dan kedua anaknya. Beberapa hari kemudian, saat keluarga Rais mulai mencari keberadaannya, Syahida mencoba mengelabui semua orang dengan membuat laporan orang hilang ke polisi pada 25 Mei. Namun kebohongan itu runtuh pada 1 Juni 2021. Putri kecil Rais akhirnya menceritakan semuanya kepada pamannya. Keesokan harinya polisi menangkap Syahida dan Amit. Kasus ini memang berhasil terungkap hanya dalam waktu sekitar 11 hari. Tetapi proses hukumnya berlangsung cukup lama di pengadilan Mumbai. Hingga video ini dibuat, belum ada putusan hukuman terhadap Syahida Shaikh dan Amit Viswakarma. Menurut laporan media India, kedua anak Rais kemudian diasuh oleh kakek dan nenek mereka di Gonda. Sungguh mengerikan melihat kenyataan bahwa seorang anak perempuan berusia 6 tahun harus melihat ibunya sendiri membunuh ayahnya, lalu harus hidup dengan ingatan itu seumur hidupnya. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.